kita ketemu lagi dalam mata kuliah teori grup. Pada kesempatan sebelumnya Bapak sudah membahas apa itu homomorfisme. Ada 3 poin penting di sana yang kita bahas, yaitu mengenai pengertian dan contoh homomorfisme, lalu mengenai sifat dasar yang diturunkan dari pengertian, yaitu terkait tentang identitas, bahwa identitas itu dipetakan ke identitas lagi, lalu tentang inverse, berikutnya tentang pangkat suatu unsur, lalu tentang peta homomorfik. Berikutnya di kesempatan itu pula Bapak membahas mengenai inti homomorfisme dan sifatnya. Di sana dikatakan bahwa inti homomorfisme itu membentuk grup normal ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan ke macam-macam dan sifat homomorfisme. Untuk macam-macam homomorfisme, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait endomorfisme, automorfisme, monomorfisme, epimorfisme, dan isomorfisme ya. Lalu terkait sifat homomorfisme yang diturunkan dari klasifikasi tadi, yaitu terkait inti monomorfisme, lalu terkait sifat komutatif ya, lalu terkait kardinalitas grup dan subgrup ya, lalu terkait orde anggota grup, lalu terkait sifat siklis, dan terakhir terkait teorema Kelly ya. Khusus untuk teorema Kelly, pada kesempatan ini kita akan bahas penerapannya ya. Dan kita tahu teorema ini nanti akan menghubungkan semua grup dengan grup permutasi. Dikatakan bahwa semua grup itu akan isomorfik dengan grup permutasi pada grup tersebut. Itu isi dari teorema Kelly yang akan kita bahas ya. Baiklah, kita langsung mulai saja pertemuan kita kali ini. Macam-macam homomorfisme grup. Yang pertama adalah endomorfisme. Apa itu? Endomorfisme adalah homomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri. Berikutnya automorfisme, yaitu suatu endomorfisme yang bersifat bijektif. Berikutnya adalah monomorfisme. Monomorfisme adalah homomorfisme yang bersifat satu. Lalu berikutnya adalah epimorfisme. Epimorfisme tidak lain adalah homomorfisme yang bersifat pada atau surjektif. Lalu terakhir adalah isomorfisme. Isomorfisme ini tidak lain adalah homomorfisme yang bersifat bijektif. Nah, di sini automorfisme tidak lain adalah isomorfisme pada suatu grup ya. Jadi ketika kita punya isomorfisme, domain dan kodomainnya sama, maka isomorfisme itu kita katakan automorfisme ya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke endomorfisme dulu ya. Homomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri. Perhatikan pemetaan pada grup bilangan real tak 0 dengan operasi kali. Katakanlah pemetaannya kita namai theta ya, memetakan x ke kuadratnya. Nah, seperti Anda lihat pada layar di depan Anda. Nah, ini bilangan real tak 0 yang ini ya. Nah, di sini Bapak menggunakan redaksi pada grup bilangan real. Nah, ini notasi matematisnya seperti ini.
Ini artinya himpunan bilangan real selain himpunan yang isinya 0. Di sini ada istilah pada. Ini istilah untuk menunjukkan bahwa domain dan kodomainya sama. Iya. Domain dan kodomainya sama ya. Ada copot ya? Seperti Saya itu. kirain copot. Jadi karena kita bicaranya endomorfisme, maka homomorfismenya ini harus pada himpunan ya, pada grup. Domain dan kodomainnya harus sama. Nah, setelah kita definisikan domain dan kodomainnya harus sama, pemetaannya kita definisikan Nak, kembali lagi itu. apa, Nak? Berikutnya kita definisikan pengaitannya atau aturan pengaitannya ya. Di sini kita definisikan theta ini mengaitkan setiap anggota real tak 0, katakanlah x, ke kuadrat dirinya ya. Jadi ini masih di himpunan yang sama ya, di himpunan bilangan real tak 0, x dipetakan ke kuadratnya. Ini untuk semua x ini anggota bilangan real tak 0. Nah, pemetaan semacam ini yang lain adalah endomorfisme. Kenapa? Karena memenuhi Kenapa nih, Nak? pertama adalah si theta ini pemetaannya terdefinisi dengan baik. Lalu yang kedua adalah theta ini Iya, pada mengawetkan baik. operasi. Kita akan tunjukkan bahwa si theta adalah pemetaan ya. Walaupun di sana diklaim dia adalah pemetaan, tapi kita belum tahu apakah pemetaan yang diklaim itu sesuai tidak faktanya. Kita ambil katakanlah x dan y anggota bilangan real selain 0 ya, dengan x sama dengan y. Maka kita punya theta x sama dengan bilangan real tak 0 dikaitkan atau dipasangkan ke kuadrat dirinya. Berarti x kita kaitkan ke x kuadrat. Di sini x-nya harus sama dengan y. Maka kita punya x kuadrat sama dengan y kuadrat. Y kuadrat yang lain adalah theta y ya. Jadi kita punya theta x sama dengan theta y. Kata lain, untuk setiap x, y anggota bilangan real tak 0 dengan x sama dengan y mengakibatkan theta x sama dengan theta y. Kesimpulannya bahwa si theta ini adalah suatu pemetaan ya, terdefinisi dengan baik. Berikutnya kita akan menunjukkan apakah si theta ini mengawetkan operasi perkalian atau tidak ya di himpunan di grup bilangan real tak 0. Kita ambil x dan y anggota grup bilangan real tak 0 ya. Maka kita punya theta x y. Kita tahu bahwa x dipetakan ke kuadrat dirinya. Berarti di sini x-y kita petakan ke xy kuadrat. Makanya yogurt itu kan kulkas mah. X, Y. Karena kita tahu bahwa bilangan real itu bersifat komutatif. Di sini kita punya x, y. Ini kita bisa balik ya. Pertama kita gunakan sifat asosiatifnya dulu, lalu kita gunakan sifat komutatifnya sehingga kita punya di sini x kuadrat y. Nah, bila telur orang jalur Ini x kuadrat itu tidak lain adalah theta dari x dan y kuadrat itu tidak lain adalah theta dari y ya. Nah, terlihat bahwa si theta ini mengawetkan operasi ya. xy dipetakan ke theta x dan theta y. Itu alasannya Dokumentasi enak dipitang. theta adalah
Mas bintang homomorfisme. nilitase mana? Lalu Nilitase. berikutnya kita perhatikan pemetaan pada grup Kewajar bilangan susu. real dengan operasi jumlah. Mana Yang ini Mas? semua anggota bilangan real masuk ya. Lalu kita definisikan pemetaannya adalah setiap anggota bilangan real itu dipasangkan ke dirinya Jadi plus baru. 1 ya. Nah, seperti dapat Anda lihat nih pada layar di depan Anda. Nah, di sini pemetaannya ini kita yang menentukan. Iya tuh kan kono. Dipasangkan ke Teliur plus berarti 1. baru. Ini juga kita masih berbicara pada grup bilangan real ya. Homomorfisme. Jadi Ada gelapnya nok. domain ya. Diwakili oleh kata Kayak deleng pada. manis de kulkas. Pemetaan pada Mana kayak ini buri. bilangan real. Nah, Anak kulkas. lalu ternyata pemetaan ini bukan endomorfisme. Apa yang menyebabkannya? Apakah karena dia bukan pemetaan ataukah karena dia tidak mengawetkan operasi? Anda perhatikan ya. Kita cek ini eta x sama dengan x plus 1 dia pemetaannya. Kita cek apakah eta ini suatu pemetaan. Kita ambil x dan y anggota dari grup bilangan real. Pengambilannya harus memenuhi ketentuan bahwa x-nya sama dengan y ya, sehingga kita punya Totalnya jadi 2 juta ya kak? Mbak, bayarnya bisa pakai exposure nggak ya? Saya tiktoker kok mbak. Nanti saya buatin video deh, joget-joget depan tokonya. Kayak gini nih. dengan y ya, sehingga kita punya eta x sama dengan Bagus beli nok. x plus 1. Bagus beli. Kita punya Kulkas. bahwa x-nya sama dengan y. Karena apa sih? Sehingga kita punya seperti ini. Dan kita ini adalah eta y. Lebih lor de iwak Nah, ini artinya maning. pemetaan eta ini Amat tuh iwak tidak maning. bercabang ke kanan kalau secara diagram ya. Di. Pada faktanya setiap Mana anggota dokon domain kene? himpunan bilangan real ini Iwak kan dipasangkan dokon tempat kene satu maning. ke himpunan itu sendiri ya. Artinya setiap anggota domainnya ini terpasangkan tepat satu dan masih berada di himpunan bilangan real juga. Ini apakah si eta ini keluar dari himpunan bilangan real atau tidak? Nah, sini jelas ya, kalau kita mengambil x dan y bilangan real, hasil operasinya juga adalah himpunan bilangan real ya. Ketika kita mengambil x dan y bilangan real, ya pasti x dijumlahkan dengan y anggota bilangan real ya. Real dioperasikan dengan real, hasilnya adalah real. Lalu kita ingin menunjukkan apakah operasi diawetkan tidak di sini. Kita pilih anggota himpunan bilangan realnya, katakanlah 1 dan 2 ya. Bilangan real 1 dan 2. Nah, sini kita tahu bahwa eta dari 1 adalah tadi x plus 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu eta 2 nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi dari sini kita punya eta 1 ditambah eta 2 sama dengan berapa? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sementara kita tahu bahwa eta dari 1 ditambah 2 sama dengan eta 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 6. Mana sih ya lebih. Anda perhatikan ini eta 1 plus 2 hasilnya 4, sementara eta 1 ditambah eta 2 hasilnya 5. Ini tidak
tidak sama ya. Tidak sama itu artinya bahwa ketentuan ini tidak terpenuhi ya. Jadi dengan kata lain tidak memenuhi syarat homomorfisme. Perhatikan misalkan set grup bilangan bulat dengan operasi jumlah untuk semua bilangan bulat X di Z, kita definisikan pemetaan C yaitu dari Z ke Z dengan X dipetakan ke dua kalinya ya. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa C ini adalah endomorfisme. Lalu jika C kita ganti kodomanya dari bilangan bulat ke bilangan real dengan Cx nya tetap, apakah C masih merupakan pemetaan endomorfisme atau bukan? Kenapa ya? Itu Anda kerjakan ya untuk sebagai latihan. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke automorfisme. Tadi disinggung bahwa automorfisme tidak lain adalah endomorfisme yang bersifat bijektif. Berarti kita ketambahan syarat bijektifnya ya, yaitu 1 dan pada. Anda perhatikan kembali contoh satu ini. Perhatikan pemetaan pada grup bilangan bulat dengan operasi jumlah. Katakanlah pemetaannya yaitu delta, itu memetakan X ke negatifnya. Nah, seperti Anda bisa lihat di sini pemetaan deltanya adalah seperti itu. Pemetaan ini merupakan pemetaan automorfisme. Sama seperti sebelumnya, untuk menunjukkan ini pertama kita harus menunjukkan apakah si delta ini terdefinisi dengan baik atau tidak ya. Untuk itu kita cek terlebih dahulu ya, apakah si delta ini adalah pemetaannya yang terdefinisi dengan baik. Kita ambil X dan Y anggota dari ini tadi delta ini memetakan dari apa ke apa. Delta ini memetakan dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat ya, X ke dirinya sendiri dengan X sama dengan Y ya. Maka kita dapatkan delta X sama dengan negatif X ya. Kita punya X nya sama dengan Y, ini berdampak pada negatif Y, dan kita punya delta Y. Jadi pemetaannya terdefinisi dengan baik. Kita dari sini jika kita punya X dan Y nya bulat, otomatis hasil kalinya ke bulat ya, hasil operasinya bulat baik kali ataupun jumlah. Berikutnya, sekarang apakah dia mengawetkan operasi ya? Apakah delta X plus Y sama dengan delta X ditambah delta Y? Ini ambil X dan Y bilangan bulat, kita operasikan ya. Maka kita punya delta X ditambah Y sama dengan negatif X ditambah Y. Ini toko Ini adalah mainan. negatif X ditambah negatif Y. Kita tahu bahwa negatif X Ini toko itu mainan. adalah delta dari X dan negatif Y adalah delta dari Y ya, jadi terbukti ya operasi. Dari definisinya bahwa tadi si delta ini adalah pemetaan dari Z ke dirinya sendiri ya sudah, jadi dia adalah endomorfisme ya. Sekarang kita tinggal membuktikan bijektifnya ya. Untuk membuktikan bijektif ya, apakah si delta ini adalah 1 dan pada. Satu-satu kita ambil X dan Y anggota dari grup bilangan bulat dengan delta
X sama dengan delta Y, maka kita punya delta X itu tidak lain adalah negatif X, dan delta Y tidak lain adalah negatif Y. Oh, ya apa Ini tuh? kita punya X sama dengan Y. Jadi ini artinya untuk setiap X dan Y anggota bilangan bulat dengan Shopee 1212 Birthday Sale. Nikmati promo bombastisnya hanya di promo puncak 12 Desember. dengan delta X sama dengan delta Y mengakibatkan X sama dengan Y. Ini artinya berarti si delta adalah 1, 1. Ya. Kalau tadi terdefinisi dengan baik itu tidak bercabang ke kanan, kalau ini tidak bercabang ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa si delta ini adalah pada ya. Kita ambil, katakanlah Y, anggota dari grup bilangan bulat ini sebagai kodomain ya di sini. Karena tadi domain dan kodomainnya sama. Namun di sini kita asumsikan ini yang kodomain ya. Lalu kita pilih X Wah. anggota domain ini sebagai prapeta ya dari si Y ini, sehingga Y sama dengan bla 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 delta X ya. Tadi kan si Y nya adalah negatif X ya. Kita pilih si X itu, ini kan masih di himpunan yang sama ya, tinggal kita pilih aja X sehingga si X itu adalah negatif dari Y ya. Jadi si X itu adalah inverse-nya ya, inverse dari Y nya. Setelah kita ngambil Y, kita ambil inverse Y gitu. Nah, maka kita punya dari sini kalau si X inverse Y ya, berarti kita punya Y nya adalah inverse X ya. Si Y sama dengan inverse X, dan kita punya bahwa si inverse X ini tidak lain adalah sigma dari X ya. Ya, setiap kita ngambil Y ada negatif Y, sehingga negatif itu adalah prapeta dari Y itu sendiri. Jadi selalu setiap kita ngambil anggota kodomain, kita punya pasangannya di domain ya, prapetanya. Oke, jadi dia bersifat pada. Tadi memenuhi sifat 1-1, berarti 1-1 dan pada terpenuhi, berarti dia adalah bijektif. Karena dia bijektif dan dia adalah endo, maka dia automorfisme ya. Nah, berikutnya kita perhatikan pemetaan pada grup bilangan real tak 0 dengan operasi kali. Ini setiap bilangan real dipasangkan dengan kuadratnya ya. Anda dapat lihat pada layar. Nah, pemetaan yang seperti ini adalah bukan automorfisme. Nah, bukannya ini apakah disebabkan oleh pemetaannya yang tidak terdefinisi dengan baik, ataukah oleh tidak terawetkannya operasi yang disebabkan oleh si theta ini, ataukah oleh pemetaan bijektifnya ya. Nah, pemetaan bijektifnya sendiri apakah oleh si satu-satunya ataukah oleh si padanya. Berarti banyak banget kemungkinannya ya. Nah, di sini Bapak akan menyangkalnya lewat salah satunya ya. Di sini Bapak akan menunjukkan bukannya ini, atau dia bukan automorfismenya ini disebabkan karena dia bukan apa? Bukan pemetaan yang pada ya. Anda tahu bahwa Anak pun kayak beli dalam mulu ayam. pemetaan kuadrat itu berarti ketika anggota domainnya apapun, baik negatif atau positif, itu kuadratnya pasti positif. Ini artinya domainnya penuh terpilih semua. Namun
di kodomainnya ada anggota yang tidak terpasangkan, yaitu negatif. Kenapa? Karena semua anggota domainnya dipasangkannya ke positif semua, sehingga bilangan real tak nol yang negatif ini dia tidak punya peta ya. Itu ya. Anda bisa cari yang lain ya jika ada. Karena tadi ada banyak kemungkinan kan, bisa dari definisi pemetaannya, bisa dari terawet atau tidak terawetkannya operasi, bisa dari pemetaan satu-satu atau pemetaan pada. Dalam hal ini Bapak menyangkalnya lewat pemetaan padanya, artinya bahwa si theta ini tidak pada, maka si theta ini pada. Kita ingin menunjukkan bahwa dia tidak pada, ya berarti kita harus mencari anggota kodomain yang tidak punya prapeta. Ya Anda pilih aja si katakanlah negatif 4 ya, negatif 4 anggota dari bilangan real tak nol. Nah, pilih negatif 4 ya. Anda cari kuadrat dari unsur mana di bilangan real tak nol ini, sehingga ya kuadratnya hasilnya negatif 4. Kita mencari apakah X anggota bilangan real tak nol ya, sehingga X kuadratnya ini sama dengan negatif 4. Ada tidak? Ini kan kalau ingin mencari yang supaya si X ini ada akarnya, berarti kan kita ya ada si X ini ada isinya, ya berarti kita akarkan. Sementara akar kuadrat itu dari bilangan real manapun ya itu hasilnya positif. Kalau kita akarkan, akar itu definisinya adalah untuk bilangan positif, jadi ini tidak akan pernah terpenuhi ya. Jadi si X itu X-nya berapapun dia tidak akan pernah sama dengan negatif 4. Artinya ketika kita memilih negatif 4 ini tidak memiliki prapeta ya. Jadi prapeta dari negatif 4 itu tidak ada, atau negatif 4 tidak ada pasangan di domainnya yang akar kuadratnya sama dengan negatif 4. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini ketika kita mengambil X-nya adalah negatif 4, atau di sini ya, kita ingin cari apanya tuh, akarnya ya. Ini negatif di sini. Lihat, Anda lihat letaknya mau dari sini kiri ke kanan ya, itu hasilnya ada di atas semua ya. Grafiknya yang daerah sini ini tidak ada ya, tidak terpasangkan ya. Jadi jelas ya dari uraian ini ataupun dari gambar bahwa si theta adalah tidak pada. Jadi theta tidak pada. Jadi kesimpulannya bahwa si theta adalah bukan otomorfis. Nah, untuk latihan Anda pandang grup bilangan bulat ya dengan operasi yang sama jumlah tadi. Untuk semua bilangan bulat Anda definisikan pemetaan si dari bilangan bulat ke dirinya sendiri ya, 2 kalinya ya, seperti Anda lihat pada layar. Nih, pertanyaannya adalah apakah si ini suatu otomorfisme atau bukan ya. Sekarang kita masuk ke monomorfisme. Apa itu monomorfisme? Monomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat satu. Jadi perlu Anda ketahui bahwa kalau tadi kita berbicara homomorfisme pada grup ya. Nah, di sini sekarang kita bicaranya sembarang, yaitu homomorfisme dari suatu grup ke grup yang lain ya. Di sini artinya kedua grup itu boleh sama, boleh berbeda.
berbeda. Lalu homomorfismenya harus bersifat satu. Nah, Anda perhatikan grup matriks berukuran 2x1 atas bilangan real dengan operasi jumlah dan grup bilangan real dengan operasi jumlah ya. Di sini kita menggunakan grup yang berbeda ya. Nah, di sini pemetaan gamma dari grup bilangan real dan matriks berukuran 2x1 atas bilangan real. Ini domain dan kodomainnya berbeda. Tadi udah dijelaskan bahwa monomorfisme ini boleh pada suatu grup, boleh antar grup. Kita mulai untuk antar grup dulu ya. Ini grup yang domain, ini grup yang kodomain. Operasinya sama-sama operasi jumlah. Tapi jumlah di sini jumlah bilangan real, kalian di sini jumlah matriks ya. Nah, pemetaannya atau pengaitannya didefinisikan setiap bilangan real dipetakan ke matriks yang entry pertamanya adalah X dan entry keduanya adalah 0 ya. Ini ya berarti kita tinggal isi bagian pertamanya aja, yang keduanya dibiarkan 0. Nah, pemetaan gamma semacam ini adalah monomorfisme. Yang perlu ditanyakan adalah apa yang menyebabkan ini monomorfisme. Ya berarti kita harus menunjukkan si gammanya adalah pemetaan, lalu kita tunjukkan operasinya terawetkan, lalu kita tunjukkan bahwa si pemetaannya itu si gammanya adalah pemetaan satu ya. Nah, untuk di sini kan kita udah lihat bahwa domain kodenya udah berbeda, jadi ya kita sudah tidak perlu menunjukkan lagi. Kita tinggal menunjukkan yang tadi aja. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi kita tadi punya gammanya adalah gamma dari bilangan real ke matriks 2x1 atas real ya, memetakan X ke X aja 0 semacam itu ya. Nah, kita cek dulu ini pemetaan atau bukan. Kita ambil X dan Y real dengan X sama dengan Y. Kita ambil bilangan real yang sama ya. Kita ambil dua buah bilangan real yang sama, maka kita punya gamma X ini sama dengan matriks X 0 ya. Nah, karena X nya sama dengan Y, maka kita punya Y 0. Ini tidak lain adalah gamma dari Y. Jelas ya. Lalu kita juga tahu bahwa setiap kita ngambil X bilangan real atau setiap kita mengambil bilangan real, kita punya gamma X ini kan sama dengan apa nih? X, 0. Ini anggota apa? Matriks dari M2 kali 1M ya. Jadi ini terpasangkan tepat 1 dan tidak keluar dari kode. Oke, berikutnya adalah kita tunjukkan bahwa si gamma tadi, si gamma X sama dengan X0 ini adalah homomorfisme ya, si gammanya. Si gammanya kita akan menunjukkan bahwa apakah si gamma ini hom ya. Nah, kita ambil X dan Y anggota dari himpunan bilangan real, grup bilangan real ya, atau X dan Y nya real, maka kita punya gamma X ditambah Y sama dengan X ditambah Y 0 ya. Nah, ini kan sama aja dengan X0 ditambah Y 0. Ini artinya bahwa ini adalah gamma X dan yang ini adalah gamma Y ya. Berarti terpenuhi ya pengawetan operasinya. Buka dulu. Nah, lalu berikutnya
kita tunjukkan bahwa si gamanya Anak ini mentaku adalah bu. satu satu. Kan kita ingin menunjukkan mono ya. Nanti kita ambil X dan Y nya ini Ya kan? bilangan real ya, dengan ketentuan bahwa petanya itu harus sama. Berarti si gamma Lagi dari bobo. X harus sama dengan gamma Y ya. Nah, maka kita punya ketika si gamma X sama dengan Y, Iya ada. maka kita punya apa tadi? Punya X 0 sama dengan Y 0 ya. Dari sini kita punya apa? Berdasarkan definisi dari matriks bahwa step entry yang bersesuaian itu nilainya akan sama ya. Berarti di sini kita punya X sama dengan Y ya. Nah, dari sini terlihat bahwa si gamma ini adalah satu ya. Kenapa? Karena setiap si himpunan bilangan real ini sebagai kodomain, kita ambil satu titik lalu kita pasangkan ke domain, ternyata dia terpasangkannya tepat satu ya. Jadi dia tidak bercabang ke kiri. Oke. Berikutnya Anda perhatikan pemetaan delta ya. Kita tahu bahwa delta ini memetakan grup bilangan bulat dengan operasi jumlah ke dirinya sendiri ya. Ini setiap bilangan bulat ini dipetakan ke negatifnya. Dan ini ternyata juga monomorfisme ya. Baru Nivea Super 10 dengan 10 super vitamin dan niacinamide, samarkan dark spot dalam 7 hari. Antar grup, kalau ini mah ada grup karena domain dan kodomainnya adalah sama ya. Ini karena domain dan kodomainnya sama. Caranya sama seperti tadi ya. Anda tunjukkan apakah ini pemetaan. Tadi pemetaan sudah ditunjukkan, lalu homomorfismenya juga sudah ditunjukkan. Sekarang tinggal kita menunjukkan bahwa ini adalah pemetaan satu yang belum ya. Kalau tadi kita menunjukkan dia sebagai otomorfisme ya. Kalau dia udah ditunjukkan otomorfisme ya jelas berarti kita tadi sudah menunjukkan dia satu juga ya. Oke, berarti ini jelas ya, tadi sudah termuat di sana. Karena dia otomorfisme ya otomatis dia monomorfisme. Berikutnya kita perhatikan pemetaan theta. Ini kita punya grup bilangan real tak 0 ya. Oleh theta ini dipasangkan ke dirinya sendiri dari bilangan real ke kuadratnya. Nah, ini bukan monomorfisme. Kenapa bukan monomorfisme? Anda tinggal ambil saja ya. Apa yang menyebabkan dia bukan mono? Ya bisa saja dia bukan pemetaan, bisa saja dia bukan tidak mengawetkan operasi, atau dia tidak satu-satu. Namun ini kan tadi di sebelumnya sudah kita bahas bahwa si theta ini adalah homomorfisme, berarti kemungkinan yang belum ditunjukkan adalah dari pemetaan satu-satunya. Artinya ini bukan pemetaan satu-satu. Coba ya, pemetaan satu-satu itu artinya bahwa dalam diagram panah itu tidak ada cabang ke kiri ya, tidak ada cabang ke kiri. Artinya semua anggota kodomain yang memiliki prapta itu terpasangkan tepat satu dengan praptanya ya, kecuali si anggota kodomain yang tidak punya prapta ya. Nah, kita cek, kita ambil sampel aja, sampel contoh penyangkal. Anda perhatikan negatif 2 dan 2. Nah, tadi kan setiap bilangan real tak 0 itu dipetakan ke kuadratnya. Ini negatif 2 dan 2 ini dipetakan ke kuadratnya. Negatif 2 kuadratnya adalah 4.
2 juga kuadratnya adalah 4. Artinya ini bercabang ke kiri ya. Nah, ini bercabang ke kiri ya. Apa ini tadi pemetaan ini? Dia bukan bukan mono, karena dia artinya ketika kita ambil anggota kodomain ini dipasangkannya ke lebih dari satu praketa ya. Padahal harusnya tepat satu. Oke, Anak sekolah di rumah. terlihat ada yang memiliki lebih dari satu praketa. Oke, itu artinya bahwa dia tidak apa? satu. Sekolah apa? Lalu sekarang Anda perhatikan ketika Anda punya grup bilangan bulat dengan operasi jumlah Ini sekolah nih. dan Anda definisikan pemetaan si pada PAUD himpunan apa? grup bilangan bulat ini ya, dengan melipatkan 2 kalinya dari setiap anggotanya ini, apakah si ini termasuk homomorfisme atau bukan. Nah, ini Anda kerjakan ya sebagai latihan. Baik, kita sekarang lanjut ke bagian epimorfisme. Apa itu epimorfisme? Epimorfisme itu adalah homomorfisme antar grup yang bersifat surjektif atau pada. Perlu dicatat di sini bahwa epimorfisme ini boleh pada suatu grup, boleh dari suatu grup ke grup yang lain yang berbeda ya. Jadi grupnya boleh sama, boleh berbeda. Paniwa. Nah, Anda perhatikan di sini kita punya 2 grup yang berbeda dan operasi yang berbeda pula. Di sini ada grup bilangan bulat modulo 12 dan grup bilangan bulat modulo 2 ya. Untuk grup bilangan bulat modulo 12 ya kita punya anggotanya sebanyak 12. Bilangan jam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Sementara untuk grup bilangan bulat modulo 2 ya kita hanya punya 0 bar dan 1 bar ya. Nah, lalu kita definisikan ya pemetaan beta pada grup bilangan bulat modulo 12 ke grup bilangan bulat modulo 2. Artinya setiap bilangan bulat modulo 12 kita petakan ke dirinya sendiri, namun sesuai dengan di grup bilangan bulat modulo 2. Nah, pemetaannya seperti Anda lihat pada layar, yaitu 0 bar dipasangkan ke 0 bar, 1 dipasangkan ke 1 bar ya, 0 bar dipasangkan ke 0 bar, 1 bar dipasangkan ke 1 bar, lalu 2 bar dipasangkan ke 0 bar, 3 bar dipasangkan ke 1 bar, 4 bar dipasangkan ke 0 bar, 5 bar dipasangkan ke 1 bar, 6 bar dipasangkan ke 0 bar, 7 bar dipasangkan ke 1 bar, 8 bar dipasangkan ke 0 bar, 9 bar dipasangkan ke 1 bar, 10 bar dipasangkan ke 0 bar, dan 11 bar dipasangkan ke 1 bar. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa yang genap ya itu dipasangkan ke 0, sementara yang ganjil dipasangkan ke 1. Nah, ini tidak lain adalah epimorfisme. Kenapa? Anda perhatikan jelas ya, pemetaan semacam ini adalah terdefinisi dengan baik. Kenapa? Karena setiap anggota Z12 ini terpasangkan tepat 1. Coba Anda lihat nih. Dari 0 sampai ke 11 ini semua punya pasangan di Z2, yaitu di 0 dan 1, tepat 1. Ketika dia terpasangkan ke 0, dia tidak terpasangkan ke 1. Ketika dia terpasangkan ke 1, dia tidak terpasangkan ke 0. Artinya semua serba 1 menuju Z2 ya. Dan semua peta dari anggota Z12 ini tidak keluar dari Z2. Anda perhatikan panahnya ada di dalam Z2 ya. 2 sifat ini terpenuhi, artinya dia terdefinisi dengan baik ya. Petanya hanya 1 dan petanya tidak melenceng ke himpunan yang lain.
dia masih berada di himpunan Z2. Oke, dia terdefinisi dengan baik pemetaannya. Lalu si beta ini mengawetkan operasi. Nah, ini operasinya kan operasi jumlah modulo. Nah, Anda ambil X bar dan Y bar, anggota dari Z12 ya. Iya, Jamat Nah. bilang nih. Maka di sini Anda punya apa? Punya beta X bar ditambah dengan Y bar. Ya. Ini sama dengan apa? Beta dari X ditambah Y bar. Ya kan? Nah, itu sama dengan, lihat. Anda lihat yang ini. Jadi Z dipasangkan ke Z lagi ya. Berarti di sini X plus Y bar dipasangkan ke X plus Y bar juga. Nah, dan ini tidak lain adalah X bar plus Y bar. Dan ini tidak lain adalah beta X ya plus beta Y ya. Oke, artinya berarti si beta ini mengawetkan operasi. Berikutnya kita perlu menunjukkan apa? Epi, berarti menunjukkan pemetaan pada. Pemetaan pada itu artinya apa sih? Setiap kita mengambil anggota kodomain, anggota tersebut memiliki prapetaan. Dan ini berlaku untuk semua anggota kodomain. Artinya semua anggota kodomainnya harus punya prapeta. Anda perhatikan sini, ini anggota kodomainnya hanya 2, 0 bar dan 1 bar. 0 punya prapeta, 1 bar juga punya prapeta. Di sana kita tidak melihat apakah prapetanya harus tunggal atau tidak disyaratkan itu. Yang disyaratkan hanya setiap kita mengambil anggota kodomain, ya memiliki prapeta apapun ya, entah tunggal atau lebih dari 1. Jadi di sini sudah terpenuhi ya. Nah, setiap anggota Z2-nya ini punya prapeta. Bahkan di sini lebih dari cukup ya, karena prapetanya lebih dari 1. Oke. Jadi dia epi. Nah, sekarang Anda perhatikan contoh yang ini. Di sini kita bicara grup bilangan real tanol ya, si theta ini. Tadi seperti yang tadi kita jelaskan bahwa si theta itu memetakan bilangan real tanol ke kuadratnya ya. Pira kok enak. Ternyata ini juga bukan epimorfisme. Kenapa ya? Si theta ini bukan epi. Kita pilih aja. Pilih anggota kodomain yang tidak punya prapeta. Tadi kita tahu bahwa ketika bilangan real nol itu dikuadratkan, pasti hasilnya selalu positif. Dengan kata lain, bilangan negatifnya tidak punya prapeta, ya kan? Ya sudah, kita pilih aja negatif, katakanlah negatif berapa? Negatif 2. Nah, kita tidak punya ini, maka tidak akan ada prapeta dari negatif 2. Ini artinya bahwa tidak ada X anggota bilangan real selain 0 ya, sehingga theta X-nya sama dengan negatif 2. Ya, kita tidak punya bilangan real 0 yang dipetakan ke negatif 2 ya. Kita masuk ke isomorfisme grup. Isomorfisme grup ini adalah kasus umumnya dari otomorfisme tadi. Kalau otomorfisme ya pada suatu grup, kalau ini boleh antar grup ya. Nah, kita ambil contoh di sini untuk antar grup dulu. Anda perhatikan nih, dari grup bilangan bulat modulo 3 ya ke grup siklis ini yang dibangun oleh permutasi 1 2 3. Nah, di sini pemetaannya kita definisikan 0 bar ke permutasi 1, lalu 1 bar ke permutasi 1 2 3, dan
2 bar ke permutasi 132 ya. Jelas ini adalah 1 ya kan. Ini juga pada, kenapa? Karena setiap anggota kodomainnya ini memiliki prapeta. 0 prapetanya ini 1 permutasi 1 prapetanya 0 bar. Permutasi 123 prapetanya 1 bar. Permutasi 132 prapetanya 2 bar. Semuanya punya prapeta 1 ya, karena di sini 0 bar ke permutasi 1 bar ke permutasi 123, 2 bar ke permutasi 132 ya. Jadi ini bijektif ya. Homomorfismenya tadi sudah dibahas di awal. Oke, berikutnya Anda perhatikan homomorfisme beta nih dari Z12 ke Z2. Tadi udah dibahas bahwa ini adalah homomorfisme ya yang bersifat pada ya. Namun di sini dia tidak bersifat satu-satu. Kenapa dia tidak bersifat satu-satu? Karena si anggota kodomain ini ketika dipasangkan ke prapetanya dia bercabang ya, tidak tepat satu. Katakanlah 0 ini bercabang ke 0 bar, 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar, 10 bar. Ini ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 cabang. Jangankan 6 cabang ya, 2 cabang aja udah menyalahi ya. Jadi harus tepat 1 cabang aja. Tepat 1 dari kodomain ke domain. Ini kebalikannya dari definisi yang baik. Jelas ya. Jadi dia tidak bersifat satu-satu. Ini semua anggota kodomainnya bercabang ini. 0 bercabang, 1 bar juga bercabang, semuanya bercabang. Ini kalau yang 1 bar bercabangnya apa? Yang merah nih. Yang jingga ini. Tuh yang jingga bercabang. Sama juga 6 cabang. Oke. Jadi itu ya penyebabnya, karena dia bercabang ke kiri. Baiklah. Apa itu grup isomorfik? Kedua grup dikatakan isomorfik jika ada suatu isomorfisme di antara kedua grup tersebut ya. Jadi kalau kita punya grupnya G dan H ya berarti kita punya isomorfisme dari G ke H. Anda perhatikan contoh seperti terlihat pada gambar. Di sana kita punya grup Z3 ke grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Nah, di sini kita punya isomorfisme ya. Nah, di sini lambda yang memetakan 0 bar ke permutasi 1 bar ke permutasi 1, 2, dan 3, lalu 2 bar ke permutasi 1, 3, 2. Isomorfisme ini sudah menjadi syarat cukup bahwa si Z3 ini isomorfik dengan grup siklis ini yang dibangun oleh permutasi 1, 2, dan 3. Jadi untuk menunjukkan sifat isomorfik ini cukup ada satu saja. Itu lagi apa? Ya, apalagi lebih dari satu. Ini satu aja. Selanjutnya kita membahas sifat homomorfisme. Pertama, inti monomorfisme adalah grup 0. Berikutnya, jika ada homomorfisme dari grup G ke grup H dan grup G komutatif, maka ada subgrup dari Tepuk H tangan. tepuk tangan. Kita perhatikan sebagai pendahulu ya, bahwa itu adalah Di mata, nak ngerti beli yang mata. anggotanya hanya hanya identitas saja. Apa nih? Anda perhatikan grup Mata. matriks berukuran 2x1 atas bilangan real seperti yang sudah dijelaskan Siapa? sebelumnya, dengan operasi jumlah, lalu grup bilangan real dengan operasi jumlah. Lalu kita Mata. pemetaan Iya. gamma seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini Iya. intinya seperti apa? Kita Iya. tahu di penjelasan sebelumnya tadi bahwa si gamma ini adalah apa? Iya. Monomorfisme. Berdasarkan sifat tadi harusnya subgrupnya adalah hanya identitas saja. Iya. Shopee 12.12 birthday sale. Nikmati promo bombastisnya hanya di promo puncak 12 Desember. Anak biran sakit itu. Kita lihat ini ya, bilangan 0 anggota ini
Anak pira? Nanti di Anak pira ide tuh. pertama dari M 2 kali 1. Ini bisa nanti ada lagi nggak yang persamaan ke 00 Nak selain tahu 0? beli. Tidak ada lagi ya. Dari sini berarti kita punya Bila tahu anak tahu ini. hanya 0 Iya ora. Terus dipotongnya nok. Terus dipotongin. Kapan? itu ya maksudnya. Berikutnya ini tentang komutatif ya. Nah, kita perhatikan ini. Di sini kita punya grup Z3. Kita tahu bahwa grup Z3 ini bersifat komutatif ya. Kenapa? Karena anggotanya nih ketika kita Wis jumlahkan, prakat. ini penjumlahannya ini bisa mana aja didahulukan ya. Ketika kita menjumlahkan Caranya apa nok? kedua boleh Jempol. Ya, di sini telunjuk. secara umum Ya, sudah bersifat komutatif ya. Namun jari tengah. sudah Tengah. silang adalah Ya, isomorfisme sehingga Z3 jari manis. kita katakan bahwa ini Kelingking. satu ini kalau kita operasikan Ya pak. yang manapun yang komutatif. Ya, Lalu ini apa mi? Ya, dengan yang ini juga komutatif karena ini adalah inverse juga komutatif. jari tengah. Yang komutatif Ya, jari manis. dibandingkan Ya, kelingking. itu kita punya dua sifat. Ya pak. Yang pertama ketika kita punya homomorfisme adalah satu Tuh, ketika jari tengah. Ya, ketika ya, grup kelingking. ketika G dan H Ya, dan ada isomorfisme dan maka banyaknya dating bisa bu. Anak pira. ketika G Anak sih. Begitu dengan anak. kalau yang pertama ini dikarenakan isomorfisme itu adalah bijektif. Ning Kita tas. sebelumnya sudah membahas bahwa dua buah Dinen ding sapet nang enggak bisa. bukan kalau Artinya memiliki jumlah anggota yang sama. Kita bahas mobil sih. G. Lalu yang ini ketika G memiliki subgrup katakanlah K di atas subgrup dari G, ya tentu saja kita punya K atau peta homomorfiknya ya, peta homomorfik ini. Nah, ternyata peta homomorfik Nak tasnya warna apa gue nak? memiliki mode yang sama dengan subgrup. Jane pada bayi sih karo kain aja semua. Ada lagi objektif ya, dari G ke K ketika G dibatasi.
gambar lol. Kasih komentar dari Kak ke Ika. Elsa. Berikutnya kita ada Enak kok gambar apa Cak? X, maka peta dari si Bisa nih mobil sih. berikutnya ketika G komutatif maka kamu ya kalau seperti tadi grup. Berikutnya ketika G siklis maka A siklis. Berikutnya isomorfisme ini merupakan suatu relasi Niki. Ini kita bisa membandingkan grup yang lain ya dari jumlah anggotanya kita membandingkan, lalu dari jumlah anggota subgrupnya, mode subgrupnya, sifat komutatifnya, sifat siklisnya bisa kita bandingkan. Lalu kita masuk ke teorema Jarak tangku ini tang. G Dibuka. dengan suatu grup permutasi pada G. Jadi di sini misalkan kita punya No ganing tasil lah ke buku nih. setiap buku ini isomorfik, artinya Buku. pemetaan isomorfisme dari G ya, ke grup permutasi pada G. Berarti di sini Buku ini bagus apa? ambil pemetaannya adalah Agur Agus. G grup permutasi pada G. Berarti kita punya sim G. Dari simetri. Ini Mana dokan buku nyalik mama. permutasi berarti dia subgrup dari sim G. Gue Permutasi yang nah, di sini kita petakan A anggota G ke lambda A untuk setiap ngambil. di sini berarti lambda A ini adalah anggota sim G. Kita tahu bahwa sim G itu isinya adalah pemetaan bijektif. Artinya di sini berarti permutasi. Jadi si lambda A ini adalah suatu permutasi. Nah di sini di teorema Kelly ini mengatakan bahwa G ini nanti isomorfik dengan subgrup dari sim G. Nah, subgrup dari sim G itu nantinya pada akhirnya adalah G. G itu adalah subgrup dari sim G. Kita di sini akan menentukan bahwa si P ini adalah isomorfis. Nah, syarat P, ketika P isomorfis, kita akan punya G isomorfik dengan P G. Nah, Tangannya gitu gue taruh pada negara pada tangannya bila. ingin menentukan apa P setiap G yang kita ambil ya. Setiap kita mengambil G, kita Lah nok ana rambutnya nok. PG. Si PG ini adalah satu dari sim G. Dia adalah satu. Garing rambut tuh baru bisa tahunnya ya mak. Namun untuk itu kita harus Bisa beli sih mak. ini permutasi-permutasinya saja. Jadi tugas kita di dalam ini ya kita pertama harus menunjukkan bahwa ini adalah terdeteksi dengan baik. Lalu CV ini mengawetkan operasi. Lalu CV ini adalah satu. Lalu CV ini adalah apa? Pada. Nah, pada CV ini juga ditentukan oleh lambda A. Oleh si permutasi ini kita harus atau memastikan permutasi ini adalah objektif. Kita harus si B atau
Likis. Kita lanjut ya. Ini kita ketik nah si lambda A nya ini kita definisikan sebagai A X. Setiap A nya anggota dari G dan Atis. sekarang kita tunjukkan dulu bahwa tidak ada satu domain pemetaan. Ini adalah satu dari Nok sigil karo Mas Bintang gedean siapa cak nok? metrik. Sigil karo Mas Bintang. Berarti Gede siapa? grup berarti kita tinggal menunjukkan apa iso saja. Oke, kita tunjukkan pemetaan. Sekarang akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa si bumi ini adalah suatu pemetaan ya. Ini adalah satu pemetaan. Kita ambil A dan B anggota dari G ya dengan Nok masih nganggep MC nok. sama dengan B ya. Maka kita punya lambda A dan lambda B anggota dari sim G. Kalau kita Emang iya? ambil sembarang anggota Are pengisi. X dan Y anggota G, maka kita punya Are peng ening kae nok. sama dengan A dikalikan dengan X. Maka Duh. B X X. Sehingga kita punya B A X sama dengan lambda Cak nok ngaji boleh. Ngaji. dengan X. Karena dikatakan bahwa dari A nya harus sama dengan B, sehingga kita punya B X. Dan kita di sini adalah lambda B X. Dari sini maka kita punya sama-sama X, sehingga kita punya B A sama dengan lambda B ya. Sementara lambda B lain adalah dari B ya. Di sini kita sebutkan bahwa B sama dengan B. Jadi P adalah definisi dengan baik. Emang iya pak. Ambil A anggota dari G, maka A X Nok papa mikir lagi apa nok? A X sama dengan A Lah ora. kita dari sim G. Sehingga Bikin nyalik duit primen dari sim Baru Nivea Super Tan dengan 10 super vitamin dan niacinamide samarkan dark spot dalam 7 hari. Manis deh, kotor. Kalau ini bontol. menambahkan operasi apakah Neon manis. tambah Gila, Bu. Aja. Kotor nok. Deh. Nok papa pemangkat ya nok. Papa pemangkat.
Kita akan menghitung bahwa dia adalah pemetaan yang bersifat satu-satu. Dan Enak kita gitu ambil pada boy A enak. dan B anggota dari G sehingga V A sama dengan V si B. Ke warna apa Kita anak akan gitu enak. menunjukkan bahwa A-nya nanti akan sama dengan B. Maka kita Nak gitu pada boy enak. jika V A sama dengan V B, Nak, maka kita punya V A X sama dengan nak V X ya. pada boy ya. Ini kan lambda. Berarti lambda A sama dengan lambda Iya. Gitu pada boy. lambda A dengan lambda B. Ini Manis kita kan. punya lambda A X sama dengan lambda B X. Maka kita punya AX sama dengan BX. Ini maka kita punya A sama dengan dan jika kita ambil A dan B dengan V A dan V B, maka A sama dengan B. Lalu kita berikan sifat pada Nomor dari Jogja ya. anggota dari sim G nya. Pilih A anggota dari G sehingga Orang ngerti Jogja ya. Mak. maka kita punya lambda X sama dengan A X ya. A X di sini adalah V dari A X ya. Sehingga kita punya di sini jadi lambda X sama dengan V A X. Sehingga kita punya lambda sama dengan V A. Ya, setiap kita mengambil lambda A sehingga lambda adalah pemetaan. Jadi dengan kata lain ini adalah pemetaan surjektif. Nah sekarang kita terangkan dalam untuk contoh. Kita pandang Tambah disukir. bulat motor 3. Kita tahu anggotanya adalah 0 bar, 1 bar, Kayak apa nanti gue tahu. operasi jumlah motor 3. Ini sudah kita bahas di saat kita menerangkan tentang pemetaan. Nah, kita di sini akan menentukan grup permutasi pada Z3 yang isomorf dengan Z3. Kurang roli lah. Kan ini nih letak homomorfiknya dari Z3 itu Si akal 5. homomorfik dengan Z3 ini. Ini seperti tadi dilengkapi pada bagian. Nah, Mata kita baiknya. harus membentuk pemetaan homomorfisme yang terlebih dahulu ya. Jadi pada akhirnya pemetaan ini adalah isomorfisme. Nah, Anda buat Indoli duit. S3. Nah, di sini kita petakan bilang buat modulo Oh, ini ya. asalnya bolonnya tidak kena mengkulit duit. Yang bersesuaian dengan modulo 3 ini. Nah, lalu Anda definisikan si permutasi-permutasinya ya. Ini permutasinya ini definisinya adalah bahwa lambda A bar Tasnya ini itu siapa sih adalah nok? ditambahkan dengan bar. Papaya. Nah, nanti kita akan mencari permutasi-permutasi ini. Dengan pemetaan ini nanti kita akan Regana males sih ya mak. permutasi-permutasi. Atas. Ini adalah V A X. Nah, ini kan tadi V
V dengan A Sewiya. ke lambda A ya. Jadi kalau VAX ini meletakkan ke A bar Wah, plus X bar. Sini berarti ya X ini adalah lambda AX dengan A bar plus X bar sama dengan A plus X bar. Nah ini nanti yang bentuk akhir ini ya yang kita gunakan. Ini yang paling sederhana. Oke, lanjut. Nah kita mulai dari A nya sama dengan 0 bar dulu, karena kita tadi dari 3 itu kan isinya 0 bar, 1 bar, 2 bar ya. Kita mulai dari 0 bar dulu. Untuk 0 bar kita punya V 0 bar. V 0 bar ini adalah permutasi ya, permutasi terkait 0 bar. Di sini untuk V 0 bar kita punya V 0 bar 0 bar ini adalah 0 plus 0 dengan 0. Lalu V 0 bar 1 bar adalah 0 plus 1 ini sama dengan 1. Lalu V 0 bar 2 bar adalah 0 plus anak balik itu ku tahu mak. Nah dari sini kita punya V0 nya. Nah ini sebenarnya untuk kita cari itu ini, karena tujuan kita ingin mencari semua permutasi ya sebagai peta dari anggota bilangan kita tadi ya. Sekarang kalau anggota bilangan bulat modulo Bolu ini tokonya tas, enak kebuk tas ya. kita adalah permutasi 0 bar ke 0 bar, 1 bar ke 1 bar, 2 bar ke 2 bar. Ini adalah identitas ya di S3. Lalu berikutnya adalah untuk A nya 1 bar. Nak kok sih belanja ya, 1 nak bar itu belanja. kita punya V Harus 1 apa? bar 0 bar adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1, Ini ditang 1 ditambah 1 kapan? kan karena tadi didefinisikannya kan AX sama dengan A ditambah X, berarti kalau ini Kelas pira? 1 berarti 1 tambah 1 2, 1 2 berarti 1 ditambah 2 adalah 3 sehingga kita punya V satunya adalah 0 Jadi bejas letakkan ke 1. Jadi ngaji di bidan. 1 bar memetakan 0 Ngaji ke ngaji. 1. Lalu V1 bar juga Iya. memetakan 1 bar ke 2 ya. Jadi 0 ke 1, V1 ke Telah sholat. bar ya. Ngaji so. Ke 0. V1 bar memetakan Lalu beremen. 0 ya, 2 bar ke 0 bar. Jadi kita punya V1 bar ini, yaitu permutasi 0 bar ke 1 bar, 1 bar ke 2 bar, 2 bar ke 0 bar. Ini Untuk doa. untuk A nya 2 bar. A nya 2 bar Doa. kita punya Doa beremen. V2 bar memetakan 2 bar ya. Lalu V2 bar juga memetakan 1 ke Enggak dulu praktekin. bar. Lalu P2 bar memetakan 2 bar ke 1 bar, atau kita tulis menjadi seperti ini. Nak lagi esok, P2 bar Mbak Ama nangis kenapa? 1 bar ke 0 bar dan 2 bar ke 1 bar, sehingga kita Kenapa sih? jadi seperti ini. Iya apa nih? 1 bar, 2 bar. Jadi kita punya 3 buah permutasi yang berkesesuaian dengan bulat modulonya. Berarti bener ya mak. Raib kau. Tulis seperti ini dalam Dia besar. permutasi tidak ya. Jadi ini tidak standar. Tadi Nabilanya nangis Hanya beli. kita menuliskannya dalam standarnya bilang bulat jadi. Nah, karena itu kita standarkan dulu ya. Kita bakukan dulu dengan mengganti 0 bar dengan 1. Lalu 1 bar Salim dengan Jib salim. 2 bar Salim. dengan 3. Tar bude. Kita
kita dapatkan bentuk bakunya. Tuh, standarnya seperti ini. Nah, tadi tinggal ganti aja tadi. Sekarang Mas Bintang. Satu dengan dua dengan tiga. Naikkan. Boleh. Ini kan satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga ya. Karaba. Oke. Ini kan satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga ya. Dalam siklus seperti itu. Dalam siklusnya ya. Ini setelah distandarkan kita peroleh satu sama seperti ini, satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke satu. Ini dari bentuk standar yang kita peroleh. Ini satu ke tiga, dua ke satu, lalu tiga ke dua. Nah, ya. Oke, lalu nah ini jadi peta homomorfik dari Z3 itu adalah Pi A bar. A barnya itu anggota Z3, sehingga kita punya Pi0 ya, kita punya Pi1 dan kita punya Pi2. Nah, Pi1, Pi0, Pi1 dan Pi2 nya ini ya. Ya, kita tinggal menggantinya aja ya. Permutasi 1, permutasi 1, 2, 3 dan permutasi 1, 3, 2 menggantinya. Nah, ternyata ini himpunan ini adalah grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Nah, coba Anda cek permutasi 1, 2, 3 pangkat 0 tidak lain adalah yang ini ya. Lalu permutasi 1, 2, 3 pangkat 1 tidak lain yang ini sendiri. Lalu permutasi 1, 2, 3 pangkat 2 ini kan sama aja dengan 1, 3, 2. Nah, jadi betul ya, ini adalah grup siklis. Jadi dengan kata lain, apa tadi, si Z3 isomorfik dengan grup siklis yang dibangun oleh 1, 2, dan 3. Jadi di sini Z3 ini isomorfik dengan grup permutasi pada Z3. Grup permutasi pada Z3 nya apa? Ya ini grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Ini adalah grup permutasi pada Z3 gitu ya. Nah, Anda perhatikan ini. Ini tadi dari Anda punya Pi ya, Pi ininya apa namanya, Pi dari Z3 ke grup permutasi yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3 ya, grup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, 3. Nah, ini dan sini mereka apa, masangkan 0 ke 1, 1 ke permutasi 1, 2, 3 dan 2 ke permutasi 1, 3, 2 ya. Ini ya. Nah, di sini ini ternyata isomorfik ya. Yang itu selesai sudah materi kita kali ini ya. Anda simak secara menyeluruh ya. Diperhatikan, diulang-ulang sampai Balik mana? nanti dapat kita pahami dengan baik ya. Kenapa? Karena di setiap materi ini membutuhkan materi-materi sebelumnya. Jika Anda melihat masalah cukup, Anda buka lagi video Kayak mau sepatu nggak boleh nih, Mak. benar-benar Boleh nih sepatu. paham ya. Boleh. Ya, selain Anda Anda juga boleh Mana naikkan apa? ternyata nanti Bapak akan jawab ya jika Anda akan materi tadi ya. Jika video ini bermanfaat, Anda
subscribe ya. Ah, Upload dari video kurang sih jual balik-balik. kedua sehingga Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan ketika Bapak membalas pertanyaan Anda, sehingga Anda tidak repot-repot harus mencari channel Bapak ya. Karena nanti Anda langsung dimudahkan untuk mendapatkan pemberitaan tadi. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Akhirul kalam. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.